Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104004010008 dari kelas BK 4A. Nah, video kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai makalah yang telah saya buat pada ujian akhir semester psikologi konseling, yaitu materi mengenai empati dalam konseling. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu empati, terus empati dalam konseling, terus manfaat empati dalam konseling. Untuk itu selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik empati dalam konseling. Di situ saya akan membahas mengenai konsep dasar empati, empati dalam konseling, terus tujuan dari empati dalam konseling. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu konsep dasar empati. Jadi, konsep empati merupakan istilah umum yang digunakan untuk pertemuan pengaruh dan interaksi di antara kepribadian. Empati merupakan arti dari kata Einfühlung yang digunakan oleh para psikolog Jerman. Jadi secara harfiah berarti merasakan ke dalam. Empati berasal dari kata Yunani, yaitu pathos, yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang yang mendekati penderitaan, dan kemudian diberi awalan in. Kata ini paralel dengan kata simpati. Jadi tetapi antara keduanya itu terdapat perbedaan. Bila simpati berarti merasakan bersama dan mengarah pada keadaan identifikasi kepribadian yang lebih mendalam kepada seseorang, sedemikian sehingga seseorang yang berempati sesaat meluap atau kehilangan identitas dirinya. Jadi proses empati yang proses empati yang mendalam dan misterius inilah berlangsung proses pengertian, pengaruh, bentuk hubungan dan hubungan antar pribadi yang penting lainnya. Jadi empati diartikan sebagai perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagi pengalaman atau secara tidak langsung itu merasakan penderitaan yang lain. Empati itu sebagai kemampuan mempertahankan diri pada posisi-posisi orang lain, sehingga orang lain seakan-akan itu menjadi bagian dalam diri. Lebih lanjut dijelaskan oleh Baron dan Brian, menjelaskan bahwa empati merupakan kemampuan untuk merasakan keadaan emosional yang lain, merasakan simpatik yang mencoba untuk menyelesaikan masalah dan mengambil perspektif orang lain. Selanjutnya saya akan membahas mengenai empati dalam konseling, karena saya tadi sudah membahas mengenai konsep dasar empati atau definisi empati pada secara umum. Di sini saya akan membahas mengenai empati dalam konseling. Jadi, empati hadir saat konselor secara akurat dapat merasakan perasaan dari konseling mereka dan dapat mengkomunikasikan persepsi ini. Jadi supaya konseling mengetahui bahwa orang lain telah memasuki dunia perasaan tanpa prasangka, proses proyeksi ataupun evaluasi. Empati berarti untuk sementara hidup dalam kehidupan orang lain, bergerak di dalamnya dengan hati-hati tanpa menghakimi. Jadi berarti dalam empati terjadi proses identifikasi berdampak pada pemahaman antar manusia yang sebenarnya dapat terjadi. Jadi empati dalam konseling ini sangat merupakan untuk keadaan di mana dalam konselor ini merasakan apa yang dirasakan oleh konselor, tapi dia tidak menunjukkan kasihan sekali kepada apa yang dirasakan kepada konselor, karena biasanya orang itu tidak nyaman kalau ada orang yang mengasihi atau kayak merasa dia takutnya akan merasa menjadi orang yang paling sedih sekali di dunia kalau ada orang yang mengasihani dirinya. Jadi dalam empati dalam konseling ini bagaimana konselor ini bisa merasa apa yang dirasakan oleh si konseli. Jadi konselor bisa kayak
mengungkapkan apa yang dirasakan, seperti saya mengerti apa yang kamu rasakan, saya tahu apa yang kamu rasakan, saya mengerti perasaanmu saat ini bagaimana. Nah ini konseling ini akan merasa oh ada orang yang bisa pahami dirinya, tapi dia tuh konseling ini merasa dia cuma butuh orang yang bisa paham dengan apa yang dia rasakan, bukan merasa konseling tidak butuh orang yang merasa mengasihi dirinya. Jadi dalam empati konseling ini sangatlah berhati-hati dalam mengungkapkan perkataan karena salah kata saja konseling bisa merasa berbeda apa yang kita sampaikan. Jadi konseling empati ini dalam konseling ya benar-benar bagaimana konselor ini bisa memberikan feedback dari apa yang misal kalau konseling berbicara mengenai masalahnya di sekolah, atau kayak misalnya konselor ini merasa dibully, selalu dibully di sekolah. Nah sebagai konselor yang memahami empati ini harusnya kayak memberikan respon, oh saya tahu kamu pasti merasa kesulitan selama bersekolah karena temanmu membulimu, begitu. Jadi harus ada konselor harus memilah dan memilih kata yang cocok, benar-benar cocok untuk diungkapkan kepada konselor, agar konselor ini merasa dia tidak sendiri dalam menghadapi masalahnya tersebut, tapi ada orang yang mendorong ataupun ada orang yang mensupport dari belakang mengenai masalah yang dihadapi tersebut. Jadi bagaimana konselor ini bisa mendampingi siswa dalam menghadapi masalahnya, karena biasanya konseling ini dalam menghadapi masalah dia ada ketakutan dalam dirinya. Dia selalu merasa bahwasanya tidak ada orang yang benar-benar peduli bersama saya hanyalah orang biasa, sehingga orang-orang itu tidak menganggap saya ada. Nah konselor hadir untuk bisa menutupi ketakutan yang dihadapi oleh konseling itu sendiri, seperti bisa memberikan berkata kepada konseling, kamu tidak sendiri, ada ibu atau bapak yang akan selalu ada samping kamu dalam menghadapi masalah kamu. Terus jangan khawatir tentang apa yang akan terjadi, karena ibu yakin kamu kuat, kamu pasti bisa melewati ini semua walaupun memang berat, begitu. Jadi perkataan empati ini sangatlah penting sekali dalam proses konseling, karena bagaimana konselor ini bisa merasa nyaman kepada konselor, atau merasa nyaman kepada kita untuk bercerita dengan apa yang dia rasakan saat ini atau apa yang dia rasakan saat terjadi masalah tersebut. Nah itulah mengapa empati dalam konseling ini berperan penting ya, karena ini menjadi salah satu konfrontasi atau bukan merupakan bisa menjadi salah satu pemantik untuk konseling ini bisa berbicara secara nyaman kepada kita, secara jelas, terus juga secara nyata. Karena biasanya apabila seorang konselor ini merasa tidak nyaman, maka dia itu akan kurang yakin kepada konselor, apakah konselor ini benar-benar percaya sama saya, karena takutnya konselor ini merasa dia tidak dipercaya atau merasa dianggap lebay apabila dia menceritakan masalahnya. Jadi empati ini sangat berperan penting, salah satu aspek yang penting sekali dalam konseling, karena itu yang tadi sudah jelaskan, karena bisa berdampak kepada suksesnya atau kayak bagaimana konseling ini berlangsung, apakah sukses ataupun terhambat. Apabila terhambat, ya bisa lihat bagaimana respon empati yang diberikan oleh konselor sehingga konseling ini terhambat, begitu. Nah selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi empati dalam konseling. Jadi fungsi konselor yang menonjolkan sikap empati inilah yang akhirnya menjadikan proses konseling ini berjalan secara lebih efektif. Jadi konseling ini tidak ragu untuk menimpakan segala permasalahan yang dihadapi kepada konselor, karena konseling meragukan bahwa dirinya ini menemukan karena konseling ini merasakan bahwa dirinya menemukan seseorang yang secara utuh merasakan apa yang sedang dihadapi olehnya, dan berbagi perasaan serta permasalahan menjadi salah satu solusi yang dipikirkan oleh konselor dalam situasi seperti itu. Jadi situasi inilah yang dapat juga disebut sebagai transversi psikis. Jadi empati hadir dalam konseling
itu agar bagaimana konseli tidak merasa sendiri, tidak merasa terabaikan dan tidak merasa teracukan dari masalah yang dihadapi. Misalnya ada konseli yang menjadi korban, misal korban bully di sekolah. Nah, biasanya kan korban ini biasa dianggap sebagai orang yang lemah, dianggap sebagai orang yang cupu, dianggap sebagai orang yang lembek karena tidak bisa melawan orang yang membulinya tersebut. Jadi konselor hadir untuk bisa bagaimana merangkul, bagaimana membimbing dan merangkul korban ini, si korban atau konseli dalam dia menghadapi ataupun memikirkan masalahnya. Jadi konselor haruslah pintar-pintar untuk kayak memberikan respon yang mengandung empati, tapi respon ini harus diikuti dengan ekspresi yang meyakinkan. Jangan sampai konselor ini mengatakan bahwa saya benar-benar mengerti dengan apa yang kamu, atau konselor mengatakan saya merasakan saya ikut sedih mengatakan ceritamu, tapi ekspresinya tidak meyakinkan, ekspresinya itu kayak bahaya. Jadi konseli ini merasa bingung, apakah ini orang benar-benar mengerti apa yang saya rasakan atau cuma pura-pura mengerti apa yang dirasakan. Jadi ekspresi dan perkataan itu harus balance, harus sejalan atau harus sesuai. Jangan sampai perkataannya bahagia tapi ekspresinya sedih, begitu pula sebaliknya. Jadi ekspresi juga itu sangat mendukung dalam mengekspresikan atau berbicara. Jadi pentingnya empati yang benar-benar paham, empati yang benar-benar empati, karena biasanya kan orang hanya sok-sok berempati tapi dia tidak tahu yang sebenarnya bagaimana. Jadi konselor haruslah memahami kata-kata yang mengandung empati, terus memberikan respon cerita-cerita dari yang diungkapkan oleh si konseli ini, supaya konseli ini merasa ada yang benar-benar mengerti, kayak menemukan harta karun lah ceritanya, menemukan harta karun orang yang bisa dia temani cerita dengan nyaman tanpa ada yang namanya unsur hinaan di dalamnya. Karena kan biasa orang kalau curhat biasa dikatakan direspon dengan lebay sekali, begitu aja kok lemah. Kamu misal kalau laki-laki, kamu kok laki-laki nangis, nggak boleh gitu. Itu seseorang itu akan merasa tidak ada orang yang benar-benar peduli sama saya, tidak ada orang yang benar-benar mengerti perasaan saya bagaimana. Jadi apabila dia menemukan konselor yang bisa mengerti apa yang dirasakan, maka konseli ini akan merasa saya merasa beruntung bisa bertemu dengan orang ini, karena dengan orang ini saya bisa tahu bahwasanya saya tidak sendiri dalam menghadapi masalah saya tersebut, begitu. Jadi empati ini sangatlah penting ya dalam melakukan konseling. Nah, setelah tadi saya sudah membahas mengenai poin-poin yang ada dalam makalah mengenai empati dalam konseling, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya empati merupakan kepribadian dasar dari seorang konselor untuk menjadi konselor yang efektif. Jadi empati ini akan mendorong motif altruistik. Sebagai profesi penolong, konselor hendaknya mengembangkan kepribadian sesuai dengan karakteristik yang sesuai dengan profesi penolong. Jadi konselor terutama pemula perlu berlatih olah rasa agar mempunyai kemampuan empati yang baik, sehingga memahami secara tepat dan peka terhadap perasaan klien atau konseli. Jadi empati dapat dikembangkan dengan berbagai keterampilan yang mendukung keterampilan tersebut, termasuk keterampilan mempengaruhi influencing skill dengan komponen-komponen seperti keterbukaan diri atau disclosure, terus pengarahan atau direktif, dan penafsiran atau interpretation. Dengan adanya komponen-komponen itu, maka empati akan menjadi lebih mendalam dan akurat serta nilainya tinggi, sehingga dapat mengubah perilaku konseli. Jadi keterampilan empati bagi konselor merupakan seni yang dapat meningkatkan keaktivitasan pelayanan konseling yang diberikan. Jadi hal ini dimaksudkan bahwa empati merupakan pusat estetika dari pelayanan konseling. Diperlukan berbagai keterampilan khusus untuk dapat memunculkan keterampilan empati. Selain itu, empati memerlukan rasa kepekaan yang tinggi yang berujung ketulusan.
dengan kejujuran selama selama proses konseling. Jadi ini merupakan objek, ia menjadi objek. Jadi empati ini menjadi objek. Jadi empati ini mengidentifikasi dirinya dengannya, dan dengan cara itu ia menyingkirkan dirinya sendiri. Hal tersebut yang membantu untuk membentuk proses konseling yang efektif. Dengan adanya sikap empati konselor kepada konseli ini secara terbuka dan jujur akan menceritakan secara terbuka dan jujur permasalahan yang dihadapi, dan secara utuh ikut serta dalam pelaksanaan konseling. Jadi proses konseling ini pun menjadi lebih efektif. Oke, mungkin itu video penjelasan saya mengenai empati dalam konseling, karena tadi sudah membahas mengenai definisi empati secara umum, terus empati dalam konseling, terus manfaat ataupun tujuan empati dalam konseling ini, serta kesimpulan dari yang saya tadi sudah bahas. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Terus juga apabila ada kesalahan dalam baik itu pengucapan kata maupun pemaparan materi yang saya bawakan, ada kesalahan ataupun kekurang tepatan yang saya sampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Untuk itu sekian video saya. Saya Sri Rahmadani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.